Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ketemu lagi bersama matematika peminatan. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang fungsi logaritma. Sebelumnya kita membahas tentang fungsi eksponensial dan sekarang adalah fungsi logaritma, gitu ya. Tidak jauh berbeda dengan fungsi fungsi eksponensial. Fungsi logaritma di sini sebenarnya hampir sama, nanti bahasan-bahasannya ada persamaan logaritma, ada ketidaksamaan logaritma. Kenapa? Karena kita masuk coba ya ke definisi logaritma itu sendiri. Definisi dari logaritma. Sebelum ke definisi, bagaimana apa sih sebenarnya tentang logaritma? Logaritma ini sebenarnya nama orang ya. Nama orang yang menemukan namanya si logaritma. Hanya seperti itu. Logaritma di sini ini adalah kebalikan dari eksponen ya. Eksponen. Jadi kebalikannya, atau kalau bahasa bagusnya mungkin inverse-nya gitu ya. Inverse dari eksponen atau kebalikannya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Nah, kebalikannya berapa yang pangkat berapa yang hasilnya 4 gitu ya. Yang hasilnya 4 yaitu 2 pangkat 2, artinya pangkatnya 2. Nah, di sini ada A pangkat Y. Misalkan saya punya sebuah eksponen A pangkat Y sama dengan X gitu ya. Maka kalau kita inversekan atau kalau kita cari bagaimana menuliskan inverse-nya itu dengan logaritma, yaitu A log X sama dengan Y kan gitu. Nah, di sini dengan A-nya itu lebih dari 0 dan A nggak boleh 1. Artinya kalau lebih 0 artinya positif gitu ya. Artinya harus positif, lalu A-nya tidak boleh 1 dan X-nya lebih dari 0. Identifikasi apa yang dimaksud dengan A? A di sini adalah basis. Basis atau bilangan pokoknya. Lalu X di sini ini adalah numerus. Lalu yaitu hasilnya. Jadi X itu atau numerus itu tidak boleh negatif. Tapi kalau nggak boleh nggak sih negatif, masih boleh. Cuma nanti kurvanya terbalik gitu doang. Nah, A lebih dari 0, yang terpenting A-nya nggak boleh 1, artinya basis itu nggak pernah boleh 1 ya. Contoh misal, 2 pangkat 3 sama dengan 8, benar nggak 2 pangkat 3 sama dengan 8? 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2 ya 8. Bagaimana menancikan dalam bentuk logaritma? Jadi gini, di sini A pangkatnya sama dengan X, A log X sama dengan Y, artinya basisnya adalah si 2-nya. Jadi 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. Maka kalau kita sajikan berarti 2 log 8 sama dengan 3, yaitu pangkatnya. Jadi ketemu pangkatnya, yaitu pangkat 3 sebenarnya. 2 pangkat berapa sih yang hasil 8? Ya kita pakai logaritma, yaitu 2 pangkat, yaitu 3 gitu ya. Nah itu penulisannya. Terus kalau misalkan coba lagi 2 log 4. 2 log 4 berarti kan berapa? 2 log 4 sama aja, atau sebelum ke 2 log 4 kita pangkat 2 pangkat 2 4 gitu ya. 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Maka kalau kita tuliskan dalam logaritma 2 log 4 itu pastilah sama dengan 2 kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan 2 log 1 itu sama dengan N? Berapa 2 log 1? Gitu ya. 2 log 1 itu berapa? Nah, ini caranya. Kalau kita sajikan dalam bentuk pangkat, berarti 2 pangkat N sama dengan 1 kan gitu. 2 pangkat N sama dengan 1 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. Artinya N sama dengan 0. Jadi 2 log 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, 1 ini berarti nanti kita punya bahwa logaritma kalau numerusnya berapapun basisnya, numerusnya 1 pasti hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita bahas tentang lebih detail tentang sifat-sifat dari logaritma ya. Sifat-sifat logaritma. Bagaimana sifat-sifat logaritma? Yang pertama gitu ya. Yang pertama ada log A log B dikali C, maka jadi A log B ditambah A log C. Artinya jika numerus itu adalah suatu perkalian dua buah bilangan, maka bisa kita pisah menjadi tanda tambah dengan basis yang sama ya. A log B dibagi C, maka A log B dikurangi A log C kan gitu. Ketiga, bahwa A
log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun basisnya, mau berapa, mau 100 basis itu logaritma, pokoknya kalau numeros 1 pasti hasilnya 0. Lalu A log A itu sama dengan 1. Artinya kalau numeros dan basis sama, pasti nilainya 1. Jadi kita bisa lah coba buktikan ya. Lalu yang kelima, kalau ada A log B pangkat N, maka N dikali A log B. Satu lagi, di sini ada 3 bentuk. A pangkat M log B, maka jadi 1 per M dikali A log B. Dan yang ketiga, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Nah, jadi kalau misalkan basis yang dipangkatkan maka dikedepankan, gitu ya. Kalau kita kaitkan di sini, misalkan 2 log 8, 2 log 8 itu kan 8 itu 2 pangkat 3 kan gitu ya. Kenapa sih bisa 3? Kita pakai 3-nya bisa dikedepankan, gitu ya. 3-nya ke depan jadi sama dengan 3 kali 2 log 2. 2 log 2 itu berapa ini tuh? Sama 1. Jadi 3 kali 1 jawabannya 3. Oke, ya. Kenapa bisa 3? Yang ini juga sama. Jadi kalau kita lihat 2 log 4 itu berapa sih? 2 log 4. Misalnya 2 log 4. 2 log 4, 2 log 4 itu kan 2 pangkat 2. 2-nya bisa ke depan. Jadi 2 kali 2 log 2. Ini 1, jadi jawaban 2 kali 1 yaitu 2. Seperti itu. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah yang ke-6. Yang ke-6 nih, A log B itu bisa kita rubah. Apanya? Tuker antara basis dan numerosnya, yaitu B log A. Gitu ya. 7, A log B dikali B log C, maka jadi A log C. Gitu. Terus 8, A log B, maka sama aja dengan dicoret, jadi hasilnya adalah B. Jadi kalau misalkan ini numerus terus ada basisnya sama, tinggal kita coret, sisanya adalah basis A dengan numerus C, kan gitu. Selanjutnya 9, penulisan ya, tentang penulisan. Kalau penulisan tuh begini. Penulisan. Jadi kalau 10 log 10 itu kan sama dengan 1. Tapi biasanya 10 basis 10 itu nggak pernah dituliskan. Jadi langsung. Jadi log 10 pun itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 10 jarang dituliskan. Tidak pernah dituliskan. Basis 10 nggak pernah dituliskan. Seperti halnya akar kuadrat, akar pangkat 4. 2 di sini nggak pernah dituliskan. Jadi makanya akar kuadrat dari 4 sama dengan 2 gitu. Begitupun dengan yang 10 ini ya. Jadi kalau 10 sama dengan 1 itu penulisan. Jadi kalau di soal nanti ada tiba-tiba kok nggak ada basisnya, bukan nggak ada basis, berarti itu basis 10 gitu ya. Jadi log 10 sama dengan 10 gitu ya. Log 10 sama dengan 1 kayak gitu. Nah itu tentang penulisan ya. Itu beberapa sifat ya, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang sifat. Cuman ini adalah basic dasar ya, basic dasar buat kalian. Kalau misalkan tentang logaritma kita harus tahu juga sifat-sifatnya gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi adalah tentang sifat-sifat dari logaritma itu sendiri ya. Penulisan juga jangan sampai salah ya. Jadi kalau misalkan ada log 10 berarti artinya basisnya itu basis 10. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana sih grafik dari logaritma gitu ya. Nah, di sini ada suatu koordinat kartesius ya. Kartesius di sini ada grafik dari fungsi logaritma. Yang pertama, yang hitam ini adalah sama-sama aja, yaitu A log X juga. Lalu yang ini juga sama, itu A log X. Cuman yang membedakan adalah di sini, yaitu apa ini? Yaitu basisnya. Basisnya kalau yang ini lebih dari 1 artinya ya lebih dari 1. Bisa 3/2, lalu lebih dari itu semua gitu ya, pokoknya 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu kalau misalkan A-nya di sini di antara 0 dan 1, artinya ini merupakan bentuk pecahan, yaitu 1 per A. Bisa setengah, bisa 1/3, bisa 1/4 ataupun 1/5 kayak gitu. Jadi grafiknya seperti itu. Lalu kita bandingkan bagaimana sih karakteristiknya gitu ya. Yang pertama, yang pasti fungsi N itu selalu memotong sumbu X di titik 1,0.
Berbeda dengan fungsi eksponen kemarin, kalau fungsi eksponen dia selalu memotong di sumbu Y di titik 0,1 atau intercept pada sumbu Y. Kalau ini intercept pada sumbu X gitu ya. Yang kedua, fungsi itu selalu kontinu. Fungsinya adalah fungsi kontinu, artinya lurus selalu, jadi panjang, tidak terputus gitu ya. Fungsi kontinu nanti akan kita bahas di kelas 11. Apa itu fungsi yang kontinu gitu ya. Lalu yang ketiga, sumbu Y tidak pernah dipotong oleh fungsi F. Kalau kemarin sumbu X tidak pernah dipotong oleh fungsi F gitu ya. Atau di sini bahasa yang lebih bagus ya dalam matematika adalah sumbu Y itu adalah asimtot tegaknya. Artinya ini adalah asimtot tegak. Asimtot itu apa? Garis yang tidak pernah disentuh oleh fungsi gitu. Jadi melainkan hanya didekati. Jadi hanya didekati saja. Artinya kalau ini diperpanjang, nggak pernah sampai berpotongan. Artinya terus aja mepet, tidak pernah sampai dengan berpotongan atau hanya melainkan didekati gitu ya. Jadi kalau di grafik logaritma, sumbu Y tidak pernah dipotong oleh fungsi F. Kalau misalkan di eksponen, sumbu X ya tidak pernah dipotong oleh fungsi F. Kalau di X, yang keempat adalah fungsi naik. Jadi F itu adalah fungsi naik jika A lebih dari 1. Artinya ini nilainya akan selalu lebih besar. Terus kan kalau kan dari bawah ya, terus sampai besar gitu ya. Terus kalau misalkan fungsi itu akan turun ketika di angkanya di antara 0 dan 1. Kayak gitu ya. Dari atas ke bawah. Dia selalu kurang. Itulah dari karakteristik dari grafik